Benarkah Imam Mahdi akan muncul dari arah timur? Jika benar, timur yang mana? Apakah itu Iran, Irak, atau bahkan Asia Tenggara? Dalam video ini, kita akan telusuri petunjuk dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang arah datangnya sang pemimpin akhir zaman. Umat Islam di seluruh dunia sepakat bahwa Imam Mahdi adalah salah satu tanda besar menjelang akhir zaman. Ia akan datang sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan di tengah dunia yang dipenuhi kezaliman dan kekacauan. Namun, dari mana sebenarnya Imam Mahdi akan muncul? Apakah ada petunjuk dalam hadis Nabi Muhammad mengenai arah atau wilayah kemunculannya? Dan benarkah ada hadis yang menyebut bahwa Imam Mahdi akan mendapat dukungan dari arah timur? Mari kita lihat bersama. Salah satu riwayat yang sering dikutip datang dari sahabat Nabi, Sauban radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal, Rasulullah SAW bersabda, akan datang pasukan dari arah timur, lalu mereka akan menyiapkan kekuasaan untuk Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad sanad hasan. Hadis ini menjadi dasar bagi banyak ulama dan peneliti yang menyebut bahwa arah timur memiliki peran penting dalam kebangkitan Imam Mahdi. Namun, tentu kita perlu memahami konteksnya secara hati-hati. Yang disebut dalam hadis ini bukan Imam Mahdinya yang berasal dari timur, melainkan pasukan atau pendukung yang akan menyiapkan kekuasaan untuk Imam Mahdi. Jadi, jelas bahwa timur adalah arah datangnya dukungan, bukan lokasi kelahiran Imam Mahdi itu sendiri. Lalu, timur yang dimaksud itu wilayah mana? Disinilah para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama klasik berpendapat bahwa timur dalam hadis ini merujuk pada wilayah yang dikenal dalam sejarah sebagai Khurasan. Wilayah Khurasan meliputi bagian timur Iran, Afghanistan, dan sebagian Asia Tengah saat ini. Dulu, Khurasan merupakan pusat peradaban Islam yang sangat besar dan kuat. Dalam sejarah Islam, wilayah ini terkenal sebagai asal mula gerakan Abbasiyah yang juga dikenal dengan simbol bendera hitam. Menariknya, simbol yang sama juga muncul dalam hadis-hadis tentang akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat panji-panji hitam keluar dari arah timur, maka datangilah mereka, karena di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah, yakni Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, sanad syahih menurut Al-Albani. Hadis ini memberikan gambaran yang lebih jelas. Panji-panji hitam, simbol kebangkitan dan perjuangan Islam, akan keluar dari arah timur. Dan orang-orang yang membawanya akan menyerahkan kekuasaan kepada Al-Mahdi. Apakah ini berarti Imam Mahdi juga berasal dari wilayah timur? Sekali lagi, kita perlu berhati-hati dalam menafsirkan. Hadis tersebut hanya menyebut bahwa panji-panji dan pasukan datang dari timur, bukan Imam Mahdinya. Lalu, siapa sebenarnya pasukan ini? Sebagian ulama mengatakan, ini adalah pasukan muhlisin, yaitu orang-orang yang tulus, kuat, dan penuh semangat jihad untuk menegakkan kebenaran. Mereka adalah kelompok yang menyadari kedatangan Imam Mahdi dan ingin mendukungnya secara langsung. Mereka bukan sembarang orang, tapi para pejuang yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawal kebangkitan sang pemimpin akhir zaman. Beberapa peneliti kontemporer juga menilai bahwa timur bisa berarti lebih luas. Timur bisa mencakup kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara. Wilayah yang sekarang dihuni oleh mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, hingga sebagian wilayah India dan Pakistan. Mungkinkah pasukan tersebut berasal dari kawasan ini? Tidak ada kepastian. Tapi fakta bahwa wilayah-wilayah ini memiliki jumlah Muslim yang besar, semangat religius yang kuat, dan banyak komunitas yang membahas akhir zaman, membuat kemungkinan tersebut menarik untuk dipertimbangkan. Namun demikian, mayoritas ulama tetap berpandangan bahwa wilayah timur yang dimaksud adalah Khurasan, karena secara historis dan geografis, Khurasan selalu menjadi titik awal perubahan besar dalam sejarah Islam. Sebagai contoh, Daulah Abbasiyah yang menggulingkan Bani Umayyah juga dimulai dari Khurasan. Gerakan revolusi mereka menggunakan panji-panji hitam sebagai simbol perjuangan. Dan mereka berhasil mendirikan kehilafahan yang bertahan ratusan tahun.
Artinya, ada preseden sejarah yang mendukung tafsir ini. Namun tentu saja, kita harus berhati-hati agar tidak mencampur adukan simbol sejarah dengan kepastian agama. Hadis-hadis tersebut harus difahami secara menyeluruh dan tidak digunakan untuk klaim politik tertentu. Di sisi lain, sebagian orang mengaitkan hadis panji hitam dari timur dengan kelompok ekstrim yang menggunakan simbol serupa di zaman modern. Padahal tidak semua panji hitam adalah pertanda kebaikan. Rasulullah menyebut panji-panji hitam yang mendukung Mahdi, bukan yang membawa kerusakan. Salah satu hadis paling masyhur tentang asal-usul Imam Mahdi adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dan Imam Ahmad. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud Hasan Sahih. Artinya, Imam Mahdi adalah seorang sayyid, keturunan Nabi Muhammad dari jalur putri beliau, Fatimah Az-Zahra. Dalam hadis lain disebutkan lebih jelas, namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi, nama Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, seorang laki-laki dari umat Nabi Muhammad yang memiliki nama yang sama seperti beliau dan berasal dari garis keturunan yang sama pula. Lalu di mana dia lahir? Menariknya, tidak ada satupun hadis sahih yang menyebut secara eksplisit tempat kelahiran Imam Mahdi. Namun, ada hadis yang memberikan petunjuk tempat kemunculan pertamanya di hadapan publik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, Rasulullah bersabda, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang khalifah. Kemudian, seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Makkah. Lalu manusia akan membayatnya di antara rukun dan makam. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim Syahih menurut Al-Albani. Perhatikan baik-baik. Hadis ini menyebut bahwa Imam Mahdi akan berasal dari Madinah dan melarikan diri ke Makkah. Kenapa melarikan diri? Karena ia tidak ingin tampil sebagai pemimpin. Ia bukan orang ambisius. Bahkan, ketika dibayat, ia menolak. Tapi umat memaksanya. Maka, secara geografis, hadis ini memberi petunjuk bahwa kemunculan Imam Mahdi secara resmi terjadi di Makkah, bukan di wilayah timur seperti Khurasan. Artinya, Mahdi bukan orang Persia, bukan orang Asia, dan bukan pula dari luar wilayah Jazirah Arab. Namun, seperti kita bahas sebelumnya, pasukan yang akan mendukungnya memang datang dari arah timur. Mereka datang setelah mendengar bahwa seorang lelaki saleh telah dibayat di dekat Ka'bah. Mereka berjalan jauh untuk memberikan bayat dan memperkuat kekuasaan Mahdi. Pertanyaannya sekarang, kapan semua ini akan terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebut waktu secara spesifik. Namun beliau memberikan tanda-tanda besar yang bisa menjadi sinyal bahwa masa itu telah dekat. Salah satunya adalah munculnya kekacauan besar di Jazirah Arab, terutama di Makkah dan Madinah. Dalam beberapa riwayat disebut, akan ada perselisihan antara 3 orang anak khalifah yang memperebutkan kekuasaan. Dari situ, muncul kekosongan kepemimpinan. Lalu umat Islam mulai mencari sosok pemimpin sejati, hingga mereka menemukan seorang pemuda dari Madinah yang saleh, berilmu, dan layak memimpin. Dialah Imam Mahdi. Namun, ada pula riwayat yang menunjukkan bahwa sebelum dibayat, Imam Mahdi akan diserang. Pasukan dari Syam atau dari suatu penguasa akan dikirim untuk menangkap atau membunuhnya. Tapi Allah akan menenggelamkan pasukan tersebut di padang pasir antara Madinah dan Makkah, yaitu di wilayah yang dikenal dengan nama Baidah. Kejadian ini adalah tanda besar, karena Rasulullah menyebutnya secara khusus. Sebuah pasukan akan dikirim untuk memerangi Imam Mahdi. Namun saat mereka sampai di Baidah, Allah akan menenggelamkan mereka semua ke dalam bumi. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud mutawatir secara makna. Setelah itu, barulah umat semakin yakin bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin yang dijanjikan. Dukungan pun berdatangan dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari arah timur. Pasukan dari timur ini disebut sebagai pasukan pilihan, yang hatinya dipenuhi iman dan keikhlasan.
Mereka datang membawa panji-panji hitam, sebagai lambang perjuangan dan kebangkitan. Mereka tidak membawa fitnah, tidak merusak, dan tidak menumpahkan darah sembarangan. Mereka datang untuk menyerahkan kekuasaan kepada Al-Mahdi, bukan untuk menguasainya. Inilah bedanya mereka dengan gerakan-gerakan ekstrim yang mengklaim sebagai pasukan Mahdi, tapi justru membawa kehancuran. Kita tidak tahu kapan Imam Mahdi akan datang. Tapi kita bisa memilih di pihak mana kita berdiri. Apakah sebagai pembela kebenaran, atau penonton yang pasif? Yuk, terus belajar, tingkatkan iman, dan siapkan diri sejak sekarang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan video penuh wawasan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.